Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ini video yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Ada beberapa menu di bagian atas, ada About Us, Support, Galeri, Tim, Blog, dan juga Kontak. Di bagian atas sudah kita siapkan sebuah video, dia akan tampil di bagian atasnya. Kalau kita klik di bagian About Us, dia akan scroll ke bagian About Us, di bagian Support, Galeri, Tim, Blog, dan juga Kontak. Nah, di sini kita juga buat dia menjadi responsif kalau misalnya kita punya layar yang berbeda ya. Kalau misalnya ini kita minimize, dia akan dalam posisi responsif, bisa lihat di bagian menu bagian atas. Dia menjadi responsif kalau kita klik di bagian menu bagian atas, ya dia akan memberikan sub menunya ya, ada Home, About Us, Support ya, sampai dengan Kontak. Dan sesuai dengan menu yang kita punya. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk editor, tempat kita akan membuat program kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saya menggunakan sebuah ekstensi namanya adalah Live Server. Kalau teman-teman belum punya, silahkan diarahkan ke bagian extension ya, di bagian kiri. Klik di bagian extensions. Kemudian dicari di bagian pencarian tersebut sebuah ekstensi namanya adalah Live Server. Ya. Dari Live Server. Kemudian silahkan diklik di bagian atas, Live Server. Silahkan kalau misalnya belum diinstal, teman-teman klik di bagian install ya, kemudian diklik di bagian enable. Nah, kalau misalnya sudah, kita kemudian akan menuju ke folder tempat kita akan letakkan script HTML yang kita miliki. Untuk extensionnya coba saya minimize dulu. Kemudian kita klik di bagian file ya, kemudian pilih di bagian open folder. Kemudian silahkan teman-teman letakkan ataupun dicari tempat ataupun drive di mana teman-teman akan meletakkan script HTML yang dimiliki. Kita arahkan di bagian C misalnya, ya. Kemudian kita buat sebuah folder baru. Kita pilih dan kita buat sebuah folder namanya adalah travel. Ya, kemudian kita select folder. Kemudian kita select folder lagi. Nah, di sanalah di bagian C, kemudian di bagian folder travel kita akan meletakkan script HTML yang kita miliki. Nah, untuk mempermudah dalam proses pembuatan website kita kali ini, saya sudah menyediakan dua buah link, saya sudah sertakan di bagian deskripsi. Ada gambar.rar dan juga gambar.video.rar. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya videonya ya, bisa langsung klik saja di bagian gambar ini ya, kita klik di bagian gambar. Ataupun kalau misalnya kita akan menggunakan video ya, belum punya video untuk ditampilkan di bagian headernya, bisa pilih untuk link yang berikutnya yang tersedia ada gambar dan juga video. Kalau saya pilih di bagian gambar dan video ini, saya klik di bagian download. Ya. Kemudian kita klik di bagian download anyway. Lumayan besar ya, ada 178, tapi tinggal ditunggu saja, harusnya tidak terlalu lama. Kalau file gambar dan video.rar sudah selesai, silahkan diklik ya. Kemudian di show in folder. Kemudian silahkan diklik kanan dari file RAR yang tadi sempat kita download. Kemudian kita pilih di bagian ekstrak to gambar dan video. Baik, sekarang kita coba buka dulu untuk folder yang baru saja kita download. Ya, kita buka lagi. Selanjutnya kita Ctrl A saja ya. Di dalam folder tadi kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita akan letakkan file yang kita download tadi di drive C ya. Drive C kemudian di folder travel sesuai dengan yang teman-teman buat sebelumnya. Ya, sekarang kita menuju ke drive C dan juga di bagian folder travel. Kita menuju ke drive C dulu. Kemudian kita letakkan di bagian travel. Kemudian di bagian folder travel kita klik kanan ya. Kemudian kita klik new folder ya. Kemudian kita akan buat sebuah folder di sana. Kita berikan nama misalnya adalah aset. Kita enter. Kita enter lagi. Kemudian kita Ctrl V teman-teman. Jadi file yang kita download tadi kita letakkan di dalam folder aset ya, tapi di dalam folder travel. Jadi C travel aset. Kemudian kita Ctrl V di sini. Maka file-file yang baru saja kita download tadi sudah kita masukkan ke drive C, kemudian ke folder travel dan juga masuk ke folder aset. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code. Sudah kita buka ya di sini sebuah folder namanya adalah travel. Kalau teman-teman belum membuka silahkan diklik bagian file, open folder. Kemudian diarahkan ke folder di mana teman-teman membuat projectnya tadi. Kalau saya berikan nama travel ya. Kemudian di sana sudah tampil untuk folder yang baru saja kita buat sebelumnya, yakni adalah folder aset
ya. Di sini sudah tertampil banyak file gambar dan juga ada satu video ya. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah file di dalam folder travel ini, teman-teman, ya. Caranya kita coba klik dulu, ya. Kita klik di bagian luar, kemudian kita klik di bagian atas ada tombol tulisannya adalah new file, kita klik. Kemudian kita akan membuat sebuah file dan kita akan beri nama index.html. Kita tuliskan dulu index.html, ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah tag HTML ya dengan menggunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code. Kita tuliskan dengan tanda seru ya, kemudian kita pilih di bagian atas. Kemudian kita akan coba title-nya kita ganti misalnya adalah travel. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah menyiapkan sebuah file namanya adalah index.html dan kita akan buka nantinya untuk file index.html tersebut di browser yang kita miliki. Nah, lihat di sini untuk live servernya tidak tampil ya di bagian bawah. Coba kita close saja untuk Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian kita buka lagi. Oke, untuk tombol ya ataupun tanda di bagian bawah sudah ada go live ya. Ini adalah sebuah tanda bahwa live server sudah aktif lagi di Visual Studio Code yang kita miliki. Kita klik saja di bagian go live. Maka dia akan membuka untuk tampilan dari travel. Nah, ini adalah file HTML yang kita buat dan dia sudah menuju ke bagian alamat 127.0.0.1 ya. Coba saya minimize untuk browsernya. Kemudian di bagian Visual Studio Code saya minimize juga. Kemudian saya klik di bagian Explorer. Kita akan coba melakukan perubahan ya di sini. Untuk bodinya saya tuliskan misalnya adalah hi. Kemudian saya Ctrl S. Dia langsung akan tampil di bagian browsernya ya. Kita tambahkan lagi, hey, halo misalnya. Saya Ctrl S. Dia langsung tampil di bagian browsernya. Sehingga kita tidak perlu melakukan refresh ya untuk browsernya. Dia langsung bisa otomatis refresh ketika kita menggunakan live server. Kita mulai terlebih dahulu dengan membuat navigasi ya. Kita hilangkan untuk tulisan hey halonya. Kemudian kita tuliskan tag nav. Oke, kemudian di dalamnya kita akan masukkan sebuah kelas. Misalnya kita akan membuat nantinya sebuah kelas namanya adalah layar minus ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di dalam kelas layar dalam ini kita akan masukkan dua buah div. Div yang pertama adalah div dengan menggunakan kelas logo. Kemudian div yang berikutnya kita akan menggunakan kelas menu ya. Kita tuliskan dulu di sini logo. Dan yang berikutnya kita masukkan juga yakni adalah menu. Oke. Sehingga ada dua buah kelas ya, ada dua buah div di dalam kelas layar dalam. Yang pertama adalah kelas logo, kemudian yang berikutnya adalah kelas menu. Di bagian kelas logo kita akan masukkan gambar ya, sudah disediakan di bagian folder aset. Kita masukkan dengan menggunakan ahref dulu. Oke. Kemudian kita masukkan ahref sudah, kemudian img src sama dengan. Kemudian yang pertama kita akan masukkan adalah logo aset dulu, folder aset. Kemudian di bagian file logo minus white ya. Baik. Kemudian sekalian saja kita berikan kelas di sini. Kelasnya adalah oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, sebenarnya logonya tampil ya di sebelah kanan ini, tapi karena warnanya putih jadi tidak kelihatan ya. Kita selesaikan dulu di bagian HTML-nya. Kemudian setelahnya kita masukkan untuk kelas ya. Kelas di bagian bawahnya adalah kelas menu. Oke, di bagian kelas menu kita akan masukkan UL ya. Unordered list ya. Kemudian di sana kita akan berikan beberapa LI. Yang pertama adalah ahref dulu. Kemudian kita masukkan yang pertama adalah home. Oke, kita tambahkan lagi setelah home misalnya kita masukkan about us ya, about us. Dan setelah about us kita masukkan lagi support. Kemudian setelah support kita masukkan lagi galeri. Kita tambahkan lagi setelah galeri yakni adalah tim. Dan kita tambahkan lagi di sini setelah tim adalah blog. LOG ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan yakni adalah kontak. Kontak. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ahref-nya karena kita akan letakkan di halaman yang sama, kita tinggal tuliskan crash kemudian home. Ya, di sini juga kita tambahkan kalau yang atas adalah home,
Kemudian yang bawah di sini kita tambahkan about us. Kemudian di bawahnya crash support. Kemudian di bawahnya crash gallery. Kemudian di bawahnya crash team. Kemudian di bawahnya lagi crash block. Oke, kemudian di bawahnya lagi adalah crash kontak. Baik, seperti ini. Kemudian coba kita lihat dulu untuk tampilannya ya, karena di sini tampilannya putih jadi tidak kelihatan untuk menu-menunya. Coba saya buat sebuah style dulu, kita scroll ke atas, kemudian kita akan masukkan sebuah style di sini. Kita enter, kemudian kita tuliskan style link titik 2 CSS ya, kemudian kita enter. Nah, dia akan membuat sebuah tag ya, tulisannya adalah link rel style sheet ahref style.css. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file namanya adalah style.css. Untuk explore-nya saya klik. Oke, kemudian kita buat sebuah file baru. Kita berikan tulisan style.css. Ya, kemudian kita enter. Nah, kemudian di bagian style.css ini kita akan masukkan beberapa pengaturan ya untuk bagian stylenya. Coba explore-nya saya minimize dulu. Kita lihat dulu di bagian browsernya, kita scroll ke bawah. Oke, menunya tampil di bagian bawah ya, kemudian gambarnya ada di bagian atas sebenarnya, tapi karena tidak kelihatan jadi tidak bisa langsung tampil ya. Coba kita atur dulu untuk style yang akan kita gunakan. Pertama kita atur tanda bintang seperti ini. Nah, bintang seperti ini maksudnya dia akan melakukan pengaturan untuk semua tag ya. Di sini kita atur untuk font family-nya, font minus family. Kemudian yang kita pilih ada banyak pilihan di sini, ada Courier New, kemudian Franklin Gothic Medium misalnya. Saya pilih yang ini, Arial Helvetica Sans Serif, saya pilih. Kemudian setelahnya kita akan atur untuk line height-nya. Ya, line height kita atur 20 pixel. Kemudian font size-nya kita atur 15 pixel misalnya. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya coba kita akan berikan background dulu ya di bagian HTML-nya biar kelihatan HTML. Oke, kita berikan warna biar berbeda dari warna putih. Misalnya kita berikan background color. Misalnya adalah di. Oke, kita Ctrl S. Nah, sehingga untuk logonya kelihatan ya di sini, untuk logonya kelihatan. Kemudian kita akan mengatur untuk tadi kita membuat sebuah kelas namanya adalah layar dalam. Kita tuliskan layar dalam. Ya. Kemudian kita atur misalnya untuk width-nya kita berikan width 1000 misalnya, 1000 pixel. Dan kita berikan margin. Marginnya misalnya adalah auto. Ya. Ctrl S. Nah, selanjutnya gambarnya terlalu besar ya di sini ya. Kita lihat gambarnya terlalu besar, kita akan atur biar gambarnya itu tidak terlalu besar. Walaupun misalnya di sini untuk gambarnya defaultnya dia besar ya. Kita akan atur nantinya. Kita atur dulu untuk nav-nya teman-teman. Kita berikan tag nav. Kita atur di sini. Kita berikan z index 100 misalnya. Biar dia akan posisinya berada di atas terlebih dahulu. Kemudian kita berikan color. Colornya misalnya adalah FFF ya, biar dia punya warna, default untuk warnanya adalah putih. Kemudian kita berikan text line, center. Kemudian kita atur untuk posisinya. Posisinya kita masukkan fix saja, biar dia tetap berada di bagian atas. Kemudian kita berikan border bottom. Misalnya adalah 1 pixel solid. Warnanya misalnya adalah B1, B1, B1. Oke, kemudian kita berikan line height-nya, kita berikan default line height-nya, misalnya adalah 60 pixel. Baik, kemudian kita atur untuk lebarnya ya, lebarnya kita berikan maksimal saja 100% ya, biar dia posisinya selalu melebar ya, selalu memenuhi semua layarnya. Kemudian berikutnya kita atur untuk nav-nya titik putih ya. Kita masukkan tadi sebelumnya punya nav, kelasnya adalah putih. Coba kita lihat. Di sini kelasnya putih ya. Sekarang kita coba atur di sini untuk background color-nya FFF ya. 3 kali, F-nya 3 kali.
Kemudian kita atur juga untuk nav titik logo ya. Nav titik logo, kita lihat di sini nav ya, kemudian di sana ada logo ya. Nav kemudian spasi diikuti dengan logo. Kita akan mengatur sehingga nantinya untuk logonya dia akan berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri di. Kemudian menunya akan tampil di sebelah kanan ya. Kita atur. Di sini nav spasi logo ya, bukan nav titik logo, nav spasi logo. Kemudian kita berikan float. Floatnya karena kita menginginkan logonya berada di kiri, kita tuliskan float titik 2 left. Ya, left. Oke, kemudian kita atur untuk posisinya, position relatif saja. Kemudian line height-nya kita berikan misalnya adalah 55 pixel. Kemudian text align-nya center. Text align center. Oke, ini hanya untuk penempatan dari kelasnya, tapi kita belum mengatur untuk besaran dari gambarnya ya. Padahal yang memenuhi semua layar ini adalah gambarnya. Kita atur dulu di sini. Nav, spasi, logo, IMG ya. Kemudian kita atur. Nah, ini kita akan atur untuk besarnya gambar ya. Kita atur misalnya adalah width-nya kita berikan 120 pixel saja. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia menuju ke bagian kiri dan tampilannya tidak terlalu besar ya. Di sini kita aturnya. Kemudian kita berikan vertical align ya, biar dia menuju ke bagian middle ya. Tengah. Ctrl S. Nah, dia sudah menuju ke bagian tengah. Selanjutnya kita akan atur untuk menu di sebelah kanannya di sini. Kita berikan di sini lagi nav spasi titik menu ya. Kemudian kita atur untuk menunya. Kita berikan float dulu ya, float. Karena kita menginginkannya dia berada di sebelah kanan, kita berikan float, kemudian titik 2 right. Oke, float right. Coba kita lihat di mana posisinya. Nah, di sini ya, karena kita masih belum mengatur untuk responsifnya, nanti kita akan atur ya. Sementara seperti ini dulu. Oke, berikutnya kita atur setelah left, right, kemudian kita berikan height. Kita atur height-nya juga 60 pixel. Oke, kemudian max width-nya kita atur juga di sini. Sehingga dia tidak akan memenuhi semua ruangan ya. Kita atur misalnya 600 pixel juga. Nah, kemudian setelah menu kita tambahkan lagi di sini, kita coba yang menuju ke bagian kanan. Kemudian masih ke bawah. Kita atur dulu sehingga dia akan mendatar, tidak memenuhi semua ruangan ke bawah, tapi dia akan mendatar ya, bukan vertikal tapi mendatar. Oke, kita lihat dulu. Nav menu, kemudian kita atur lagi di sini nav spasi dulu, spasi titik menu UL ya. Nah, di sini kita berikan pengaturan lagi, kita berikan list style tab, bukan list tapi non ya. List minus style minus type ya, kita berikan non. Marginnya kita berikan kosong saja, kemudian paddingnya kita berikan kosong. Kemudian pengaturan untuk posisinya dia akan mendatar, kita berikan dengan menggunakan display saja. Text. Baik, kemudian pengaturan UL sudah, lanjut menuju ke pengaturan dari LI ya. Nav titik menu LI. Nav titik menu spasi UL spasi LI. Kita lihat lagi di bagian indeks HTML-nya. Kita lihat di sini nav ya, kemudian di bagian kelas menu, kemudian di tag UL, kemudian di tag LI ya. Ini untuk urutannya di bagian HTML-nya, sedangkan kalau kita menuliskan di bagian style.css-nya, nav spasi titik menu spasi L spasi LI ya. Di sini kita atur ya. Pertama adalah list style type. Kita berikan non juga di sini. Kemudian kita berikan margin. Oh, sebentar, bukan list style tab karena sudah kita atur, tidak apa-apa, kita atur sekalian untuk list style tab-nya adalah non. Kemudian kita berikan float. Float-nya adalah left ya. Kemudian kita atur di sini untuk line height-nya, line height nya adalah 60 pixel. Kita Ctrl S, kita coba lihat. Nah, dia sudah menuju ke bagian mendatar ya di sini. Kita lihat sudah mendatar. Oke, sekarang kita atur untuk warnanya, teman-teman. Untuk warna dari LI-nya kita berikan pengaturan dulu. Nav
putih, maaf, L, LI, A ya. Kita akan melakukan pengaturan untuk tag A-nya ya. Ini kita berikan color saja. Colornya kita berikan putih. Oke, berikutnya untuk text align-nya, text align, kita berikan center. Kemudian kita berikan padding. Padding-nya adalah 0px, 16px, 0px, 16px. Ya. Kemudian kita berikan text decoration none, sehingga dia tidak akan menampilkan untuk underline-nya. Kita lihat. Nah, seperti ini dia sudah menuju ke bagian kanan ya, sudah mendatar. Kemudian warnanya sudah menjadi putih ya. Kita coba lihat lagi. Nah, setelah kita berikan di sini, misalnya kita akan atur di sini, ya ketika kita letakkan kursornya di bagian atas, dia tidak memberikan peringatan ya, ataupun tidak memberikan tanda kalau misalnya kita berikan kursornya di bagian atasnya. Kita tambahkan saja di sini nav L, LI, A, hover ya, hover. Oke, kita berikan text decoration underline saja. Text decoration kita pilih underline. Ya, sehingga ketika kita letakkan kursor di bagian atas dari menunya, dia memberikan underline di bagian bawahnya. Ya. Sekarang kita coba lihat di sini, kalau misalnya kita maksimalkan, ya, dia sudah menuju ke bagian kanannya, sehingga di bagian atas sudah tampil untuk travel, kemudian menu-menunya juga sudah tampil. Untuk menu sudah selesai, sekarang kita menuju ke bagian index.html lagi. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Coba untuk menunya saya klik dulu. Oke, sehingga dia akan tampil di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan fokus untuk menuju ke bagian video, teman-teman. Kita buat dulu di sini, titik layar penuh, ya. Dan kita enter. Ini akan kita gunakan untuk meletakkan dari area, sehingga dia akan memenuhi semua layar. Kalau layar dalam, dia hanya akan memenuhi tengah saja. Sedangkan kalau layar penuh ini akan kita gunakan untuk memenuhi semua ruangan dari layar, ya. Ini kita enter untuk kelas layar penuhnya. Kemudian kita akan masukkan sebuah tag di sana, yakni adalah header. Oke, ini akan kita gunakan sebagai tempat untuk meletakkan dari video kita. Di bagian header saya berikan ID. ID-nya kita berikan nama misalnya adalah home. Oke. Selanjutnya kita akan meletakkan di bagian dalam dari tag header ini video dari aset ya, yang sudah saya letakkan di bagian folder aset. Kita tuliskan video. Ya, kemudian autoplay, dia akan langsung menjalankan dari videonya. Kemudian mute, ya, sehingga dia tidak akan mengeluarkan suara. Kemudian kita berikan loop, L-O-O-P, ya. Dia akan mengulangi videonya terus-menerus, ya. Kemudian di sana kita masukkan tag source, oke, sama dengan src, sama dengan, ya, kemudian tanda petik. Tinggal kita arahkan di mana kita meletakkan video kita, ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya video yang lain, silahkan diletakkan di sana. Ya, kalau saya masukkan di bagian aset, slash, kemudian tinggal kita cari videonya, namanya adalah video Indonesia. Nah, selanjutnya di bagian source kita berikan type. Type-nya adalah video slash mp4. Kita tutup. Nah, seperti ini tampilannya. Dia sudah mengeluarkan untuk videonya. Coba saya maximize. Nah, dia sudah mengeluarkan untuk videonya. Dia memenuhi ruangan ya di sini. Tapi di sini ada scrolling ke bagian atas ya. Scrolling ke bagian kanan dan juga ke kiri. Dia juga scroll ke atas sehingga dia tidak full memenuhi semua ruangan. Tapi di sini kita lihat di sini masih ada jeda ya antara layar yang sebelah kiri ya dengan gambar di videonya. Coba kita atur dulu untuk kelasnya. Kita menuju ke bagian style nantinya. Tapi coba kita selesaikan dulu untuk bagian videonya ini. Kelihatannya sudah ya. Kita menuju ke bagian style aja. Oke, kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini kita lihat dia hanya ada petik, kemudian HTML. Background color-nya adalah DEDE. Kita berikan di sini untuk pengaturan ya, biar dia tidak ada jeda dengan sebelah kiri dan juga sebelah atasnya. Kita berikan margin kosong, teman-teman. Kita tuliskan margin, kemudian kosong, kemudian kita Ctrl S.
Oke, kemudian kita berikan lagi padding kosong, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian bawah dari HTML ini. Kita masukkan body. Kita masukkan yang sama, margin kosong. Kemudian kita berikan juga padding. Kita berikan kosong juga. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah memenuhi semua layarnya ya, sehingga tidak ada jeda dengan bagian kiri maupun bagian atasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan ya, ada layar dalam, kemudian kita tambahkan lagi di bagian tagnya, ya ini adalah T layar minus penuh ya. Nah, di sini kita akan atur juga untuk layar penuhnya, misalnya kita berikan width 100%, sehingga dia akan memenuhi semua layarnya ya. Kalau layar dalam dia hanya akan memberikan 1000 pixel, tapi kalau layar penuh dia akan memenuhi semua ruangan. Oke, kita scroll ke bawah, kita akan tambahkan untuk pengaturan headernya ya. Kita scroll ke bawah dan kita berikan tag tulisan di sini misalnya adalah pengaturan header. Nah, untuk pengaturan header kita lihat dulu di sini. Dia akan ada ada scrolling ya di sini. Dia tidak penuh tapi menyisakan sisa di sini ya. Kita akan atur nantinya di bagian style kita. Oke, kita lanjut ke bagian header di sini. Kita masukkan header. Kemudian kita berikan position relatif. Kemudian height-nya. Nah, di sini kita atur. Height-nya adalah 100 pH. Ya, kita masukkan 100 pH. Kemudian width-nya adalah 100% ya, biar dia memenuhi semua ruangan dari layar. Kemudian kita berikan di sini overflow hidden. Kemudian kita Ctrl S. Nah, kita lihat ya, untuk scrollingnya sudah hilang karena kita gunakan overflow hidden, sehingga dia akan menghilangkan kalau misalnya ada sisa. Ya. Kemudian kita berikan Z index, ya, kita bisa atur misalnya adalah 2, sehingga dia akan posisinya masih berada dari defaultnya, dia berada di atasnya. Tapi untuk menunya dia masih berada di paling atas ya, karena kita tadi mengatur Z index-nya, kita lihat. Z index dari nav adalah 100 ya. Kemudian di videonya, dari headernya, kita masukkan indeks Z index-nya 2, sehingga untuk menunya dia masih berada di bagian atas. Nah, sekarang kita atur untuk videonya. Kita lihat videonya tidak tidak proporsional ya di sini untuk posisinya, sehingga gambarnya menjadi lebih besar dari area yang disediakan. Kita atur di sini header video. Oke, di bagian header video kita atur, kita berikan misalnya adalah positionnya absolute. Oke, setelah absolute, kemudian kita berikan top. Topnya kosong ya. Kemudian kita berikan left. Left-nya kita berikan kosong juga. Kemudian kita atur object fit, object fit. Kita berikan cover. Oke. Kita Ctrl S coba. Kemudian kita atur lagi untuk Z index-nya. Z index. Misalnya kita berikan -2. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kalau misalnya kita besarkan untuk layarnya, dia sudah memenuhi semua layarnya, coba saya refresh. Nah, videonya seperti ini, dia akan menampilkan untuk videonya langsung. Kalau misalnya ini kita minimize ukurannya, dia masih memenuhi semua ruangannya dan tidak ada scrolling ya di bagian kanan ataupun di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan di bagian atas dari video ini. Caranya kita masukkan ya di bagian bawah dari tag video. Oke, kemudian kita masukkan sebuah kelas, misalnya kita berikan tulisan intro. Baik. Kemudian di bagian dalam dari kelas intro ini kita berikan H3. Kemudian kita berikan tulisan misalnya adalah Visit Indonesia. Oke. Kita coba lihat tulisannya berada di mana. Kelihatannya berada di bawah ya dari videonya. Coba saya hilangkan untuk tag videonya ini. Ctrl X. Nah, tulisannya di atas ya, Visit Indonesia. Karena memang tadi kita mengaturnya dengan posisinya adalah absolute. Nanti kita akan atur di bagian style kita. Kita kembalikan dulu. Baik. Kemudian setelah kita berikan tulisan Visit Indonesia, kita berikan tag P.
Kemudian kita atur untuk tulisannya, misalnya kita berikan lorem saja dengan jumlah karakter 10 dan kita enter. Baik, kemudian di bawahnya kita berikan tombol. Ya, kita berikan tombol, misalnya kita berikan P lagi. Kemudian di sana kita berikan ref. Ya, ref. Kemudian kita berikan kelas, nantinya kita buat sebuah kelas. Kelasnya kita berikan nama misalnya adalah tombol. Baik, kemudian kita berikan tulisan more info. Ya, kemudian kita Ctrl S. Tampilannya masih di bagian bawah ya, bagian bawah dari menu ini, tapi tidak kelihatan. Ya, sekarang kita atur dulu untuk bagian stylingnya ya, styling.css-nya. Kita menuju ke bagian style.css, kemudian kita scroll ke bawah. Kita akan tambahkan di sini sebuah pengaturan ya di bagian style kita. Kita tuliskan header, intro. Baik. Kemudian kita berikan z-index. Kita atur misalnya adalah 100 ya, biar dia berada di atas dari videonya, tapi masih berada di bagian bawah dari menunya. Kemudian kita berikan color, ya, kita atur warnanya, misalnya kita berikan putih, F-nya 3 kali. Oke, sudah menjadi warna putih. Kemudian kita berikan text align, text align, kan center, biar dia menuju ke bagian tengah. Kemudian setelah ini kita berikan position relatif. Ya. Kemudian kita berikan pengaturan untuk top. Misalnya kita atur biar dia jeda dari atasnya misalnya adalah 50% misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Ya, dia menuju ke bagian tengah ya karena kita mengatur dengan menggunakan top 50%. Nah, selanjutnya kita atur untuk H3-nya. Di sini kita masukkan tadi H3 ya, tapi ukurannya tidak terlalu besar ya. Kita atur di sini. Kita tuliskan header titik intro H3. Oke. Kemudian kita berikan ukuran dari H3-nya, font size. Kita berikan 50 pixel misalnya. Kemudian kita berikan margin. Marginnya kosong saja. Kemudian padding. Paddingnya kita berikan kosong juga. Baik, dia membesar untuk H3-nya. Kemudian kita lihat untuk tag A-nya, dia masih default-nya ya. Kita atur juga di sini header, row, kemudian tombol atau langsung saja ya di sini tombol. Oke, kemudian kita berikan background color. Misalnya kita punya warna adalah C8, 6, B85. Warnanya lebih kelihatan. Kemudian kita berikan height. Height-nya misalnya kita atur 40 pixel. Oke, kemudian kita berikan line height. Line height-nya kita atur misalnya adalah 42 pixel misalnya. Kemudian kita berikan color. Color-nya kita berikan putih ya. Nah, seperti ini dia warnanya putih, kemudian punya underline, kita hilangkan dulu untuk underline-nya. Text decoration, none. Oke, underline-nya sudah hilang. Kemudian kita berikan display, inline, block. Ya, sehingga untuk ukuran tingginya biar bisa tampil untuk pengaturannya. Kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita berikan padding. Kita atur misalnya adalah 0px, 20px, 10px, 20px ya. Ya, dia membesar ya sehingga ada jarak dengan sampingnya. Kemudian kita berikan pengaturan font size-nya 15 pixel misalnya. Kita Ctrl S. Oke, dia sudah menyesuaikan. Kemudian kita lihat di sini sisinya masih siku ya di bagian kiri, kanan, bawah ya. Bawah ini masih siku. Kita berikan border radius. Kita atur misalnya adalah 4 pixel. Nah, dia tidak begitu siku ya, sehingga pengaturannya lebih rapi. Coba kita lihat di bagian video, kita lihat di sini terlalu terang ya. Jadi ketika tulisannya putih, kemudian di bagian bawahnya juga ada kesan putih, tidak begitu terlihat untuk tulisannya. Kita akan berikan sebuah efek warnanya biar bisa lebih kontras ya. Kita menuju ke bagian index.html lagi. Ya, kemudian kita scroll ya, kita scroll ke atas.
Di bagian bawah dari ID sama dengan home, kita akan tambahkan sebuah kelas baru. Kita berikan titik, kemudian tuliskan overlay. Ya, kemudian kita enter. Oke, di bagian dalam dari tag header ini kita berikan sebuah kelas namanya adalah overlay. Ya, tapi masih dalam posisi di atas dari tag video. Ya, kita Ctrl S dulu. Kemudian kita akan menuju ke bagian style.css. Oke, di bagian style.css kita akan mengatur untuk overlay-nya. Coba kita scroll ke bawah. Kita tambahkan di sini sebuah pengaturan ya, header, spasi, titik, overlay. Kemudian kita berikan pengaturan position-nya, bukan relatif tapi absolut. Oke, berikutnya kita atur untuk top, dia adalah kosong. Left, ya kosong juga. Kemudian kita atur untuk height ya, height-nya kita atur juga 100%, biar dia memenuhi semua ruangan, tapi masih dalam tag header-nya. Kemudian width-nya kita atur juga 100%. Nah, selanjutnya kita berikan background color ya. Kita atur misalnya warnanya adalah hitam, 000. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia menutupi semua ruangan dari header-nya ya, karena kita menggunakan header overlay. Nah, bagaimana caranya biar dia semacam berkurang intensitasnya? Kita berikan sebuah properti namanya adalah opacity. Ya, opacity. Tinggal kita atur ya untuk opacity-nya berapa. Misalnya adalah 50. Kita Ctrl S. Nah, dia menuju ke bagian tengah dan untuk intensitasnya berkurang. Saya coba refresh. Nah, dia lebih kontras ya antara tulisan dengan video di bagian bawahnya. Misalnya kita berikan Z-index juga boleh. -1 misalnya, kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browsernya ya, kalau misalnya kita maximize, dia akan memenuhi semua ruangan, tapi kita lihat di sini, dia menuju ke bagian tengah untuk kelas yang kita buat. Kalau misalnya ini kita minimize, dia langsung full ya, tidak ada jeda dengan sisi kiri ya. Dengan sisi kirinya dia tidak ada jeda. Sekarang kita akan atur kalau misalnya dia punya lebar layar ya, dengan pengaturan yang kita punya, dia akan kita sesuaikan. Coba kita scroll ke bawah dulu. Oke, kemudian di sini kita masukkan untuk pengaturannya, kita masukkan dengan add media screen. Kemudian kita berikan N. Ini kita atur ya, berapa maksimum yang kita inginkan untuk pengaturan yang bagian dalamnya. Kita berikan max width saja. Misalnya kita atur 991.9 pixel misalnya. Ctrl S. Kemudian kita akan atur, misalnya dia berada di posisinya lebih kecil ya dari 991. Nah, kita akan atur di sini. Dengan menggunakan layar dalam, kita atur bukan lagi 1000 pixel tadi kita lihat. Coba kita scroll ke atas. Ya, di sini kita atur 1000 pixel ya. Kalau misalnya dia berada dalam posisi kurang dari 991, kita atur di sini bukan lagi 1000 pixel, tapi misalnya adalah width 90% misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah menuju ke bagian tengah ya, bagian tengah dari layar kita. Tapi kita lihat di sini untuk menu-menunya dia jadi di bagian bawah ya. Coba kita atur di sini. Untuk menunya coba kita berikan nav ya, kemudian titik menu spasi UL ya. Kita akan hilangkan teman-teman ya. Untuk menunya kita hilangkan dan kita akan ganti dengan yang lain ya. Kita lihat. Kita berikan display dulu ya, kemudian kita berikan none. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah hilang. Selanjutnya kita menuju ke bagian index.html dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah tanda ya di bagian menu ini. Coba kita lihat, kita akan letakkan di bagian kelas menu. Coba kita lihat di sini, di bagian nav teman-teman. Untuk bagian header-nya saya klik. Oke, kemudian kita klik di bagian nav. Kemudian kita akan letakkan penandanya ya di bawah kelas menu ini. Kita buat sebuah kelas, misalnya adalah kelas tombol menu, tapi kita masukkannya ke dalam tag A ya. Kita masukkan di sini A href. Ya, kemudian kita berikan crash saja. Kemudian kita berikan kelas. Kelasnya kita masukkan tombol minus menu. Oke.
Kemudian di bagian dalam dari kelas tombol menu ini, kita tuliskan span class. Ya, kemudian kita berikan misalnya adalah kelas garis. Oke, kita akan buat 3 teman-teman ya. 3 span kelas garis, 1, 2, ya. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan menuju ke bagian style lagi dan kita akan lakukan pengaturan di sana. Kita menuju ke bagian style.css. Oke, kemudian kita letakkan saja di bagian atasnya. Kita tuliskan titik tombol minus menu ya. Kemudian kita akan atur. Yang pertama kita masukkan adalah positionnya. Position kita masukkan absolute saja. Ya. Kemudian kita berikan pengaturan top. Misalnya adalah 1,7 rem. Oke, kemudian right-nya kita atur juga 1 rem saja. Oke, berikutnya kita berikan flex direction. Kita bentuk dengan kolom. Kemudian kita berikan justify content. Kita berikan space between. Kemudian kita berikan width. Ukuran lebarnya adalah 30 pixel. Kemudian height-nya kita atur juga 20 pixel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berikan ya untuk garis-garisnya tadi. Kita tuliskan titik tombol menu titik garis ya. Oke. Kita lihat di sini dulu. Kita masukkan tadi tombol minus menu, kemudian ada garis ya. Kita akan atur di sini di bagian style.css-nya. Kita atur, tinggal berikan saja height-nya. Kita atur misalnya adalah 3 pixel. Oke, kemudian kita berikan background color. Background color-nya kita berikan crash FFF ya. Kemudian kita Ctrl S. Sebenarnya dia ada di posisi sebelah kanan atas ini, tapi tidak tampil. Nah, kalau misalnya kita akan menampilkan, kita tinggal tambahkan di sini. Ya, kita tuliskan titik tombol menu. Ya, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Kita tuliskan display. Ya, kemudian kita masukkan flex. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia tampil. Ya, misalnya ini kita maximize-kan. Dia tampil untuk menunya. Kalau misalnya ini kita minimize, yang tampil hanya garis-garisnya. Tapi ketika kita klik di bagian garis ini, dia tidak menimbulkan efek apa-apa ya. Padahal pinginnya ketika kita klik ya, dia menampilkan untuk menu-menunya. Nah, kita akan menggunakan JavaScript untuk menampilkan menunya. Sekarang kita menuju ke bagian index.html. Kita scroll ke bawah ya, kita akan meletakkan script JavaScript kita ya, link menuju ke file JavaScript kita di bagian bawah saja. Kita tuliskan script ya, kemudian .2 src. Tinggal di sini kita buat sebuah file namanya adalah javascript. Dan kita Ctrl S. Kita klik di bagian Explorer. Kita buat sebuah file. Kita tuliskan javascript. Oh, bukan javascript ya. javascript.js ya. Kemudian kita enter. Oke, kemudian untuk explore-nya saya minimize. Baik, sudah ada ya sebuah file namanya adalah javascript.js. Kemudian kita include-kan dia di bagian bawah dari javascript.js. Nah, ada sebuah framework teman-teman yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita ketika kita melakukan operasi dengan JavaScript. Namanya adalah jQuery ya. Kita buka dulu di bagian browser kita. Kita tuliskan code.jQuery ya, code.jquery.com ya. Kemudian kita enter. Kita akan include-kan ya untuk jQuery-nya di script kita. Coba kita scroll ke bawah. Oke, kemudian kita lihat, kita akan menggunakan CDN saja sehingga kita tidak perlu download. Kita langsung akses ke filenya ya di internet ya. Kita pilih saja di bagian atas ini uncompress. Oke, atau yang kita pilih yang minified saja ya, biar lebih kecil. Kemudian kita copy. Ya, alamatnya adalah code.jquery.com. Kemudian pilih yang jQuery 3 titik. Kita pilih yang minified. Oke, kemudian kita blok di copy to clipboard ini. Oke, kemudian kita letakkan di bagian atas dari script kita, ya, dari script javascript.js ini. Kemudian kita Ctrl V, kita Ctrl S. Baik, kita sudah memasukkan ya untuk jQuery-nya di bagian atas dari script javascript.js. Untuk alamat code.jquery.com coba saya close saja. Ya, kemudian kita menuju ke bagian alamat dari website kita. Sekarang kita Ctrl S untuk index.html-nya. Kemudian kita menuju ke bagian javascript.js kita. Oke.
Di sini kita akan melakukan operasi dulu ya di bagian javascript.js dan kita akan menggunakan framework ya yang tadi sudah kita sebutkan, yakni adalah jQuery, jQuery ya, jQuery. Nah, selanjutnya kita tuliskan ketika kita menggunakan jQuery, kita perlu masukkan tanda dolar seperti ini. Dan kita tuliskan dokumen. And kemudian kita berikan titik ready, ya, kemudian kita berikan tanda kurung, kemudian kita tuliskan function tanda kurung lagi, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Ini, kemudian kita akan menggunakan ya sebuah properti yang dimiliki oleh jQuery untuk melakukan pengecekan dari layar. Ya, kita masukkan di var width. Dia akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan lebar layarnya. Kita berikan dolar, kemudian window, kemudian titik width. Ini kita Ctrl S. Coba kita akan berikan alert dulu ya. Kita berikan alert. Ya, kita tuliskan lebar width. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia menampilkan bahwa lebar sekarang adalah 584 ya. Kalau misalnya ini kita maksimalkan, kemudian kita refresh, dia memberikan alert lebarnya adalah 1280. Kita oke dulu. Kemudian saya coba minimize lagi. Kemudian kita menuju ke bagian JavaScript ini. Ya, kita hilangkan untuk alertnya. Kemudian kita akan buat sebuah fungsi, teman-teman. Ya, kita akan letakkan di bagian atas ini misalnya. Kita berikan tulisan dulu menu. Kemudian kita berikan sebuah variabel. Variabel yang pertama kita masukkan tombol menu. Tombolnya T-nya kecil, kemudian M-nya besar. Kita berikan sama dengan. Kemudian kita berikan tanda dolar. Oke, kemudian kita berikan, dolar dulu ya. Kemudian kita berikan tanda petik. Dan yang akan kita gunakan kelasnya adalah tombol menu. Kita lihat dulu di bagian index HTML kita. Kalau ke atas, di sini ada sebuah kelas ya, namanya adalah tombol minus menu. Kalau kita akan menggunakannya, kita menggunakan titik tombol menu. Ya, kita tuliskan dulu di sini titik tombol minus menu. Ya, kita akan gunakan dari JavaScript-nya. Kemudian kita buat sebuah variabel lagi, var menu, ya, kita berikan sama dengan, kita berikan tanda dolar, di dalamnya kita tangkap dari nav, t, menu, ul. Ya, kita Ctrl S. Kita lihat di bagian indeks ya, kalau kita akan menggunakannya dari nav, ya, kemudian menu, kemudian ul. Ya, kita tangkap di jQuery seperti itu. Kita tuliskan nav, spasi titik menu, spasi ul. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi di sini. Kita masukkan fungsi misalnya adalah function klik menu ya. Kemudian kita berikan tanda kurung. Nah, di sini kita akan melakukan aksi ya dari tombol menu. Kita tuliskan tombol menu titik klik. Ya, kemudian kita berikan tanda kurung. Dalamnya kita berikan function dan tanda kurung lagi, kemudian tanda kurung kurawal. Kemudian kita tuliskan menu titik toggle. Ya, dia akan mengaktifkan kalau misalnya tombol menunya dalam keadaan nonaktif. Kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk menu .klik tanda kurung, kemudian tuliskan lagi function. Kemudian kita masukkan tanda kurung lagi, berikan tanda kurung kurawal, kita tuliskan menu titik toggle, koma, kemudian di bawah juga kita berikan titik koma. Coba kita Ctrl S, dan kita akan menggunakan fungsi tersebut ya di bagian bawah ini. Kita atur, kita berikan conditional if width, ya kita akan gunakan fungsinya kalau misalnya width-nya kurang dari 990 misalnya. Kemudian kita akan ikutkan fungsinya di bagian bawahnya. Kita tuliskan klik menu. Kita berikan titik koma ya, klik menu, tanda kurung, kemudian titik koma. Kalau misalnya kita klik di bagian menunya, nah seperti ini dia sudah menampilkan untuk menu-menunya. Kalau misalnya kita klik lagi, dia akan hilang. Kalau kita klik lagi, dia akan tampil. Ya. Tapi tampilannya di bagian menunya belum begitu oke ya, kalau misalnya kita klik. Kita atur dulu untuk bagian stylenya, sehingga ketika kita klik nantinya dia akan menurun. Kita menuju ke bagian style.css dulu.
Kemudian kita lihat di bagian bawah ya, untuk di bagian media screen-nya. Kita atur dulu untuk di bagian nav, spasi titik menu, spasi UL ya. Kita atur di sini. Kita atur dengan menggunakan margin top. Ya, margin top kita atur misalnya adalah 60 pixel. Kemudian kita berikan position. Positionnya kita masukkan absolute. Kemudian kita berikan pengaturan top kosong. Kemudian left ya, kita atur juga adalah kosong ya. Kemudian kita berikan width. Kita berikan width-nya adalah 100% biar dia memenuhi semua layarnya. Kemudian kita scroll lagi, kita tambahkan ya di bagian bawahnya nav, titik menu, spasi UL, spasi LI. Nah, di sini kita atur juga width-nya kita berikan 100% juga. Oke, kemudian kita berikan border bottom. Border bottom kita berikan misalnya adalah 1 px solid press CCC. Kemudian kita berikan lagi background color, kita berikan putih saja FFF. Kemudian kita berikan line height. Line height-nya misalnya adalah 40 pixel. Kita Ctrl S. Kemudian warnanya kita ganti untuk menunya menu UL LIA ya. Kita berikan color-nya kita ganti menjadi agak hitam ya, menjadi 333, kita Ctrl S. Sekarang coba kita klik lagi. Nah, seperti ini dia sudah menuju ke bagian bawah, untuk menunya juga sudah disesuaikan. Sekarang coba teman-teman perhatikan ya, ini tampilannya masih menampilkan untuk menunya. Kalau misalnya saya maximize, menunya tampil di sebelah atas. Kalau misalnya saya minimize ya, untuk menunya masih tampil. Kalau misalnya saya klik, ya, dia sudah tidak menampilkan untuk menunya. Kalau misalnya ini saya maximize, nah menunya tidak tampil teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pengaturan ya di bagian klik tadi, dia akan menghilangkan menunya teman-teman ya. Untuk stylenya dihilangkan. Nah, kita akan melakukan pengaturan dulu di bagian JavaScript kita. Saya coba minimize dulu. Kemudian kita menuju ke bagian javascript.js. Kita scroll ke bawah. Dan kita akan buat sebuah cara di sini, ya kita atur di sini. Misalnya kita berikan komentar dulu, cek lebar misalnya ini. Kemudian kita tuliskan dengan menggunakan sintak dari jQuery, kita tuliskan window resize, ya. Di sini kita akan melakukan pengaturan ya, pengecekan dari layar kalau misalnya ukuran layarnya berubah. Ya. Kita tuliskan resize, kemudian kita tuliskan di dalam tanda kurung tadi, yakni adalah function. Kemudian kita berikan tanda kurung lagi, kita berikan kurung kurawal. Kemudian kita akan cek dulu var width sama dengan $. Kita tuliskan dengan window titik width ya. Kemudian kita berikan titik koma di belakangnya. Kemudian kita cek di sini if ya, if width ya, if width lebih besar dari 989. Kalau kita lihat di atas tadi kita melakukan pengaturannya, kalau misalnya ukuran layarnya kurang dari 990 maka bisa diklik. Nah, di sini kita akan menampilkan kalau misalnya ukuran layarnya lebih besar dari 989 ya, kita akan tampilkan untuk menunya ya. Kita atur di sini menu.css. Ya, kemudian kita tuliskan display. Ya, kemudian kita masukkan blok. Ya. Menu di sini teman-teman, coba lihat di sini ada tulisan menu.css. Ini mengambil dari bagian atas ya, var menu ini. Kemudian display ini sama dengan kalau misalnya kita tuliskan dengan CSS ya, style dan display ya, display block ya. Kalau misalnya di CSS kita tuliskan seperti ini, tapi karena kita menggunakan sintak dari jQuery maka kita tuliskannya display block ya. Kemudian kita cek seperti ini, kita berikan else ya, kemudian kita berikan menu.css ya, kemudian kita berikan display on ya. Ini kalau misalnya dia ukuran layarnya besar ya. Kita Ctrl S. Kemudian coba kita masukkan juga untuk klik menunya di bagian bawah sini. Klik menu ya, kita tambahkan saja. Oke, kita Ctrl S. Sekarang coba kita klik di bagian menunya. Ya, dia tampil ya. Kalau misalnya ini kita maximize, menunya masih tampil. Kalau misalnya ini kita minimize,
ya. Kemudian kita klik lagi, kemudian kita hilangkan. Ya, dia sudah dalam posisi stabil ya. Sekarang kita akan coba tambahkan ya di bagian video ini tulisan-tulisan yang akan menerangkan website kita. Untuk navnya saya minimize, kemudian di bagian headernya juga saya minimize saja. Oke, sudah. Kemudian kita menuju ke bagian bawah dari header ini. Kita masukkan ya, jadi posisinya seperti ini, layar penuh ya, kemudian di dalamnya ada tag header. Di bawah tag header kita masukkan sebuah tag ya, isinya adalah main, tulisannya adalah main. Ya. Ini akan kita gunakan untuk meletakkan tulisan-tulisan kita. Kemudian di bagian dalam dari main ini kita masukkan sebuah tag lagi, yakni adalah section. Ya, section. Untuk yang pertama kita akan masukkan untuk menerangkan tentang websitenya, kita berikan ID about us misalnya. Oke. Kemudian di dalamnya kita masukkan kelas yang baru saja, yang sebelumnya sudah pernah kita buat, yakni adalah kelas layar minus dalam. Ya. Kemudian kita enter. Kemudian di dalamnya kita masukkan tag ya, H3 misalnya. Kita berikan tulisan about us. Ya, posisinya seperti itu. Kemudian di dalamnya, di bagian bawah dari H3 about us ini, kita berikan P. Ya. Kita berikan kelas misalnya adalah kelas ringkasan, ya, ringkasan. Kemudian di dalamnya kita berikan tulisan lorem, ya, kita berikan misalnya adalah 10 karakter, ya, 10 kata, kita enter, kita Ctrl S, ya, posisinya seperti ini, about us, layar dalam, about us, ya, kemudian ringkasan, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini tulisannya, about us, kemudian di bawahnya ada kelas ringkasan, kita tambahkan lagi ya di bawahnya. Oke, kemudian kita berikan kelas saja di sini. Kita berikan tulisan konten minus isi, ya. Kemudian kita enter. Di dalamnya kita berikan P. Nah, di sini kita masukkan tulisan yang lebih panjang ya. Misalnya kita berikan lorem, misalnya adalah 20 ya. Kemudian kita enter. Kita Ctrl S. Ya, tulisannya lebih panjang ya, about us. Kemudian di atas ini adalah ringkasan. Kemudian di bawahnya ini adalah kontennya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan dulu di bagian style kita. Ya, kita menuju ke bagian style.css. Kita scroll ke atas. Kemudian kita akan letakkan di sini saja. Kita masukkan di sini adalah section. Kita atur misalnya adalah dengan menggunakan padding. Padding kita atur dari atas punya jeda 50 pixel, dari kanan 0 pixel saja, kemudian dari bawah 50 pixel, kemudian dari kanan 0 pixel. Ya. Oke, dia sudah menurun. Kemudian kita atur juga untuk ukuran ya dari H3-nya. Section H3. Oke, section H3. Kita atur font size-nya. Font size-nya misalnya kita berikan ukuran 30 pixel. Kita Ctrl S. Oke, dia sudah membesar ya untuk ukurannya. Kemudian misalnya kita atur juga untuk garis bawah. Nah, garis bawah ini teman-teman tidak full ya, tidak full menuju ke bagian bawahnya, tapi hanya sedikit saja ya dari bagian about us ini. Kita aturnya dengan menggunakan seperti ini, coba dilihat ya, dengan menggunakan section H3, H3 ya. Kemudian kita tuliskan titik 2 kali ya, kemudian tuliskan after. Ini adalah semacam pseudocode ya, semacam bayangan ya, kode bayangan, tag bayangan dari H3 ini. Kita tuliskan di dalamnya konten ya, kemudian kita berikan 0 saja. Kemudian kita berikan ini border bottom minus bottom. Kita tuliskan 5px solid ya. Kemudian crash, kemudian kita tuliskan C8 6 D8 ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita berikan width. Width-nya kita atur misalnya adalah 52 pixel misalnya. Oke, kemudian kita atur lagi misalnya adalah display. Display-nya adalah block. Kemudian kita berikan margin. Marginnya kita atur dari atas 20 pixel, kemudian auto. Ctrl S.
Nah, dia tampil seperti ini ya, dia menuju ke bagian tengah. Nah, sekarang kita akan atur sehingga dia menuju ke bagian tengah untuk tulisannya dan juga judulnya ya. Di sini kita lihat kita tadi memasukkan dengan about us ya di sini, section ID about us. Kita atur di sini, kita tambahkan about us. Ya, kalau misalnya ID kita tuliskannya pakai crash ya, pakai crash. Kemudian kalau misalnya kelas kita tuliskannya pakai titik. Ya, tinggal di sini kita atur text line center. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah menuju ke bagian tengah, kemudian tulisannya juga menuju ke bagian tengah. Nah, sekarang coba kita lihat di sini, coba kita akan atur untuk kelas ringkasan ini sehingga dia akan berbeda ya. Akan berbeda dari yang sebelumnya ya. Kita atur di sini. Kita berikan section. Ya, kemudian kita berikan P titik ringkasan. Oke, kemudian kita tuliskan font size-nya kita atur ya. Misalnya dia kita buat menjadi italic, jadi miring. Oke, dia sudah menjadi miring. Kemudian kita berikan font size-nya biar agak besar ya. Misalnya kita berikan ukuran 18 pixel. Oke, berikutnya kita berikan warnanya yang lain. Misalnya kita berikan ABABA. Kita Ctrl S. Oke, dia menjadi lebih berbeda. Kemudian kita atur sekalian juga untuk section yang lain. Section, kemudian titik, content, minus is, spasi P, ya. Kemudian kita berikan font size, font style normal saja. Kemudian kita Ctrl S. Oke, seperti ini ya. Dia akan memberikan untuk judulnya di bagian atas about us-nya, kemudian di bagian bawahnya dia punya konten isi, kemudian kita lihat di sini dia punya ringkasan. Nah, teman-teman lihat di sini kita lihat kalau misalnya di scroll ya, dia tidak tulisan dari bawahnya semacam offset ya dengan di bagian atasnya. Nah, ini kita coba atur dulu dengan menggunakan JavaScript dan juga CSS. Jadi nantinya kalau misalnya ini kita scroll, warnanya dari atasnya ini akan berbeda. Kita menuju ke bagian style.css dulu. Kemudian kita tambahkan di sini ya sebuah kelas ya nav titik putih. Nav titik putih. Di sini kita tinggal tambahkan saja untuk background-nya, background color. Ya, kemudian kita masukkan di sini crash FFF ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, tidak ada perubahan karena kalau misalnya kita lihat di bagian index.html, di sini kita menuliskan nav-nya cuma nav saja ya, tidak ada kelas putih ya. Kita masukkan cuma nav saja tanpa kelas putih, tapi ini akan berguna kalau misalnya kita sudah gabungkan dia dengan JavaScript kita. Sekarang kita menuju ke bagian javascript.js dulu. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, kita letakkan saja di sini. Kita masukkan dengan menggunakan tulisan komentar, misalnya efek scroll. Oke, kemudian kita tuliskan dengan cara yang atas. Oke, tuliskan ini saja, kita copy ya. Letakkan di bagian bawahnya. Kita tutup kurung awalnya, kemudian kita tutup kurung biasanya. Ya, kemudian di sini kita tuliskan. Berikan titik koma ya, boleh. Kemudian kita masukkan di bagian atasnya var scroll cost, hanya kita berikan kosong ya. Kita berikan kosong, kemudian kita berikan lagi dokumen scroll ya. Kemudian kita berikan tanda kurung, kemudian di dalamnya kita masukkan function ya. Kemudian kita berikan tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Kemudian kita ikuti dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini kita akan masukkan pengecekan yang akan kita gunakan. Ya, pertama kita tuliskan dulu scroll minus underscore post sama dengan ya, kemudian kita tuliskan $ this scroll top. Kita akan coba lihat ya, jaraknya dengan atas itu seberapa besar. Nah, di sini kita akan cek if scroll post lebih besar dari kosong, artinya dia dalam posisinya lebih besar dari kosong ya. Kalau misalnya dia diturunkan, kita akan berikan efek di dalamnya. Kita tuliskan di sini
dolar, kemudian kita berikan tanda petik, kemudian kita masukkan tagnya, yakni adalah nav. Nah, di sini kita akan tambahkan kelasnya di JavaScript ya, di jQuery, kita tinggal masukkan add class, ya, kemudian kita masukkan di dalamnya, kelas yang akan kita tambahkan, yakni adalah putih, ya. Sehingga nantinya, untuk style yang baru saja kita buat tadi, ya, adalah nav titik putih, akan kita tambahkan di sini, sehingga menjadi nav kelas putih. Kita coba scroll, nah seperti ini, dia menjadi putih ya. Tapi kita perlu memberikan else di sini. Nah, sehingga ketika dia dikembalikan ya ke atas, dia akan menghilangkan untuk kelas putih. Kita tuliskan di sini seperti yang di atas ya, kita copy saja biar kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Ya, kita ganti dari add class menjadi remove class. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat, kita scroll ke bawah ya. Nah, seperti ini kalau kita scroll ke atas lagi, nah, dia menjadi kembali lagi seperti yang sebelum. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya kita scroll, garisnya tidak tampil dan juga logonya tidak tampil juga. Ya, kita atur dulu di bagian style.css-nya. Ya, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya sini. Kita tuliskan nav titik putih. Kemudian titik tombol menu. Ya, kemudian kita berikan spasi. Kemudian kita masukkan lagi titik garis. Ya, kita tuliskan di sana background color. Oke, kemudian kita masukkan crash 333, kemudian kita Ctrl S. Nah, seperti ini dia akan menjadi warnanya 333 ya, sehingga bisa lebih tampil. Kalau kita scroll ke atas, warnanya menjadi putih, kita scroll ke bawah, warnanya menjadi hitam. Nah, sekarang kita tinggal mengikuti ya untuk bagian logonya. Sekarang kita menuju ke bagian index.html. Oke. Kemudian kita lihat di sini kita masukkan tadi adalah aset, kemudian logo white.png dan kelasnya adalah putih. Kita tambahkan satu lagi teman-teman ya, sehingga akan ada dua. Kita Ctrl V. Nah, di sini kita sudah siapkan ya di bagian folder aset bukan logo white tapi logo black. Logo black. Oke, kemudian kelasnya kita tambahkan bukan kelas putih tapi kelas hitam. Ya. Kemudian kita Ctrl S. Oke. Dia akan tampil seperti ini ya, karena kita belum melakukan pengaturan di sini. Sehingga tampil yang putih dan juga yang hitam ya. Sekarang kita coba cek dulu di bagian style kita. Di bagian stylenya kita tambahkan ya, di bagian bawah sini, tapi di atas dari media screen ya. Kita tambahkan nav, logo, spasi, mg, hitam. Hitam, bukan hitam ya, hitam. Oke. Nav, spasi titik logo, spasi img, titik hitam. Nah, di sini kita tinggal berikan ya. Di sini masih ada putih dan juga hitam. Untuk defaultnya akan digunakan ya, ini adalah putih. Kita hilangkan saja untuk warna hitamnya. Display kita jadikan menjadi none. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, sehingga hanya tampil satu saja, ya, ini adalah putih. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan memberikan efek ya, kalau misalnya kita scroll ke bawah, sudah benar di sini warnanya menjadi hitam, tapi di sini logonya belum tampil ya. Sekarang kita akan atur sehingga kalau misalnya kita scroll dan backgroundnya menjadi putih, logonya yang tampil adalah yang warna hitam. Sekarang kita menuju ke bagian JavaScript lagi. Oke, kita tambahkan di bagian bawahnya ya dari nav ini. Kita masukkan lagi dolar ya. Dolar. Oke. Kemudian kita masukkan nav dalam petik ya. Nav spasi mg titik hitam, hitam bukan hitam teman-teman, hitam titik show. Ini titik show dia akan menampilkan. Nah, tinggal di sini kita ganti. Kalau di atas show berarti di bawah menjadi hide. Nah, juga kita lihat dulu ya. Oke, dia menjadi hitam. Tapi di sini masih ada jeda karena sebenarnya yang putihnya belum hilang ya. Kita tambahkan lagi. Kita Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti dari hitam putih ya menjadi white. Ini juga kita ganti. Kita tambahkan putih ya menjadi show. Kita Ctrl S. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini dia lebih menampilkan ya untuk logonya.
Kalau kita scroll ke bawah, dia menjadi warnanya hitam untuk logonya. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke atas, warnanya menjadi putih. Nah, kita coba berikan transisi ya, efek transisi di bagian header-nya ini, sehingga ketika dia berganti, dia akan memberikan efek yang lebih halus ya. Coba kita menuju ke bagian style.css dulu. Kemudian kita cari tag nav, teman-teman. Kita scroll ke atas. Kita cari tag nav ya, nav saja. Oke, di sini tag nav ya. Kita berikan sebuah cara di sini. Kita masukkan transition, kemudian kita berikan background minus color. Ya, kemudian kita atur misalnya 0.5. Kemudian kita berikan I. Kita Ctrl S. Coba kita lihat. Nah, efeknya lebih halus ya ketika dia berpindah dari warna putih dan menjadi warna transparan. Selain itu coba kita lihat di sini. Kalau misalnya kita klik di bagian home, dia tetap di atas. Kalau kita pilih bagian about us, dia menuju ke bagian bawah, tapi efeknya begitu kasar ya ketika berpindah ya menuju ke bagian section yang lain. Kita coba berikan efek juga ya. Kita scroll ke atas menuju ke tag HTML teman-teman ya di bagian style.css. Kemudian kita tambahkan lagi scroll behavior ya. Kemudian kita masukkan smooth. Oke, kemudian kita Ctrl S. Scroll behavior, kemudian titik 2 smooth ya. Kita pilih ya, kita coba. Kita pilih di bagian home, dia menuju ke bagian atas. Kalau misalnya kita klik di bagian about us, nah dia scroll ke bawah dan efeknya lebih halus ya ketika berpindah ke bagian yang lain. Kita pastikan dulu ya, kita maximize untuk browsernya. Ya, kemudian kita coba scroll ke bawah. Oke, kelihatannya ada yang kurang ya. Kalau kita scroll ke bawah, untuk menunya sudah benar. Gambarnya, logonya menjadi hitam, tapi menunya di sini dia tidak tampil. Kita menuju ke bagian style.css lagi. Oke, kemudian kita tambahkan di sini nav titik putih, kemudian masukkan ul, spasi li, spasi a. Kita berikan color. Colornya kita berikan warna crash 333, kemudian kita Ctrl S. Oke, sekarang coba kita maximize lagi. Kita scroll ke bawah, ya kita scroll ke atas, dia sudah menghilangkan untuk background warna putihnya. Kita scroll ke bawah, oke warnanya sudah menjadi kehitam-hitaman ya. Setelah kita selesai membuat section di bagian About Us, sekarang kita lihat lagi menu apa yang kita perlukan. Setelah About Us, kita akan membuat, ya ini adalah support ya. Kita menuju ke bagian index.html. Oke. Kita coba klik dulu ya About Us, kemudian kita menuju ke bagian index.html kita. Untuk nav coba saya minimize. Kemudian untuk About Us, ya ini saya minimize. Kemudian saya buat lagi satu ya. Kita masukkan di sini section. Kita berikan ID, ID-nya adalah support. Oke. Kemudian kita akan berikan warna yang lain ya untuk background-nya. Misalnya di sini adalah warnanya putih, kita akan tambahkan kelas ya di sini. Kelas, kemudian kita masukkan abu-abu misalnya. Kemudian di bagian support ini ya, kita buat sebuah kelas ya. Di sini kita masukkan kelas saja. Kelas yang sudah pernah kita buat ya, ini adalah layar minus dalam. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu ya, ini adalah kelas support. Oke. Kemudian kita berikan di dalamnya ya, ini adalah beberapa div ya. Ada 3 div misalnya. Satu. Nah, kemudian kita berikan lagi yang berikutnya. 1, 2, 3 ya, ada 3 div. Jadi ada 3 kolom nantinya. Oke, jadi ada 3 kolom yang akan kita letakkan di bagian bawahnya. Kemudian kita menuju ke bagian div yang pertama. Kita akan tambahkan gambar di sana. Kita berikan img, rc ya. Kemudian kita masukkan gambar aset. Kemudian kita coba lihat, kita masukkan matahari misalnya. Kita Ctrl S. Oke, dia menampilkan gambar matahari ya. Kemudian kita atur lagi yang berikutnya, kita berikan H6. H6 ya, bukan H5. Nah, kita atur lagi H6. Oke, kemudian kita berikan tulisan, misalnya adalah in every condition. Baik, kemudian kita berikan P. Kita masukkan lorem.
sorry, misalnya lorem 20 ya, atau 15 ya. Kita enter, kemudian kita Ctrl S. Dia menampilkan di sini ada in every condition, kemudian lorem ipsum ya. Kemudian kita atur lagi ya di bagian stylenya. Atau kita tambahkan sekalian saja ya di bagian div ini. Di bagian bawahnya kita tambahkan lagi img src. Setelah matahari kita tambahkan misalnya adalah tas. Oke. Kita tambahkan di bagian bawahnya H6. Ya, kemudian kita tuliskan professional team. Oke, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi P, kita masukkan lorem. Misalnya adalah 15 kata, kemudian kita enter. Oke, sudah ada 3 ya, matahari, tas, kemudian kita tambahkan satu lagi di sini. Kita blok saja. Kita Ctrl C, kita gantikan dari yang paling bawah ini. Kita Ctrl V. Nah, tadi sudah masuk tas, kemudian yang terakhir misalnya adalah kompas, ya, kompas.pmg. Kemudian di sini kita ganti untuk professional timnya menjadi expert hikers misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Sehingga di bagian support di sini kita sudah menambahkan ada 3 gambar ya, ada gambar matahari, tas, dan juga kompas. Ada in every condition, kemudian professional team, kemudian expert hikers ya. Nah, di sini kita akan atur di bagian style.css kita menuju ke bagian file style.css. Oke, kemudian kita akan tambahkan style kita di bagian bawahnya. Misalnya yang pertama kita akan tambahkan section titik abu-abu ya. Tadi kita membuat ya sebuah kelas namanya adalah abu-abu. Di sini cukup kita berikan background color saja, sehingga warnanya akan berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang atas tadi warnanya adalah putih, di sini kita akan ganti menjadi F6, 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 F6 lagi. Kemudian kita Ctrl S, kita scroll ke bawah, ya warnanya berbeda ya. Oke, warnanya berbeda dari yang sebelumnya, tapi coba kita lihat di sini, warnanya kelihatannya belum kita ganti ya dari HTML-nya. Mohon izin, saya scroll ke atas dulu. Oke, kemudian ini background color-nya kita hilangkan untuk bagian HTML-nya. Kemudian kita Ctrl S. Oke, sehingga warna default-nya adalah background putih ya. Kemudian di bagian bawah abu-abu. Oke, kita bawah lagi ke bagian abu-abu. Di bagian abu-abu. Oke, di sini ya. Sudah ke bagian abu-abu. Sekarang kita atur lagi untuk bagian support. Tadi kita tambahkan ya, kelas support. Kita atur display-nya. Display kita masukkan flex saja. Flex. Kemudian kita atur flex direction. Kita berikan raw. Ya, kemudian kita berikan justify content. Kita berikan space di antara satu div dengan div yang lain. Space around. Baik, dia akan menjadi mendatar. Kemudian kita atur untuk H6-nya ya. Tadi kita membuat H6. Support H6. Oke, kemudian kita berikan marginnya kita kosongkan saja, 0px. Kemudian paddingnya juga kita kosongkan saja. Kemudian font size-nya kita atur ukurannya lah 18px misalnya. Kemudian kita berikan font weight. Font weight kita berikan tebal. Ctrl S. Baik, kemudian kelihatannya untuk gambarnya terlalu besar ya. Coba kita kecilkan dengan menggunakan titik support mg. Baik, kemudian kita berikan pengaturan ya untuk lebarnya. Width kita atur misalnya adalah 50 pixel. Kita Ctrl S. Oops, sorry. 50 pixel kita Ctrl S. Nah, dia sudah menjadi lebih kecil ya untuk ukuran gambarnya. Sekarang kita atur untuk div-nya ya, biar dia menuju ke bagian tengah. Kita berikan support div. Kemudian kita berikan text align center. Selanjutnya kita berikan width-nya adalah 26% misalnya. Kita Ctrl S. Oke, dia sudah menuju ke bagian tengah ya untuk div-nya. Tapi kelihatannya jaraknya antara gambar dengan judulnya terlalu mepet ya. Coba kita naikkan di sini. Kita berikan margin top. Kita atur misalnya adalah 20 pixel. Kita Ctrl S. Nah, seperti ini.
Dia ada jeda dengan gambarnya di bagian atasnya. Kita coba lihat dulu. Gambar ya, kemudian di bagian bawahnya adalah judul. Sekarang kita tambahkan lagi di bagian bawah dari support ini, ya ini adalah galeri ya. Kita menuju ke bagian index.html lagi. Oke. Kemudian kita coba minimize dulu ya untuk bagian support ini. Sehingga kita sudah membuat ada about us dan juga support. Kita tambahkan satu lagi di sini, section. Oke, kemudian kita masukkan ID-nya. Ini adalah galeri. Ya. Di bagian galeri, kita masukkan beberapa div ya. Kita masukkan div, kemudian kita masukkan di sana IMG, SSRC, ya. Kemudian kita masukkan dari aset. Kita sudah punya beberapa foto di sana, dari foto 1 sampai dengan foto 8. Kita tekan foto 1. Oke, kemudian kita tambahkan sekalian saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal kita ganti di sini foto 8, foto 7, foto 6, foto 5, foto 4, foto 3, foto 2. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat gambarnya. Oke, dia menurun seperti ini ya. Kita atur dulu di bagian style.css kita. Kita tambahkan ya style untuk mengatur di bagian gambar yang kita miliki ini. Kita menuju ke bagian bawah tapi bukan di bagian dalam dari media screen ya. Kita masukkan di sini section. Kemudian kita masukkan dengan crash galeri ya. Ini akan digunakan untuk mengatur section dan punya ID-nya adalah galeri ya. Kita masukkan display saja. Kemudian kita atur dengan flex. Oke, kemudian kita berikan flex direction. Kita atur dengan raw. Kemudian kita berikan justify content. Face around. Oke, kemudian overflow hidden. Overflow hidden akan digunakan kalau misalnya layarnya lebih kecil dari yang seharusnya, maka tampilan yang seharusnya tampil akan dihilangkan ya. Nah, kemudian kita berikan padding. Padding misalnya kita berikan 10 pixel, 0 pixel, 10 pixel, 0 pixel ya. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian bawahnya section, crash galeri, tambahkan lagi div. Kemudian di sana kita atur, misalnya kita berikan padding, ya kita tambahkan lagi section, crash galeri. Ya, kemudian masukkan div mg, kita atur untuk ukurannya dari gambarnya. Kita cukup atur untuk tingginya saja, height. Ya, height-nya kita atur misalnya adalah 100 pixel. Kemudian border radiusnya kita atur sehingga tidak siku seperti ini. Kita lihat ini siku ya. Kita atur menjadi 5 pixel untuk border radiusnya. Kemudian kita Ctrl S. Oh, sebentar, section kurang T ya. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, tampilannya seperti ini, dia akan berupa, sebentar kita coba lihat, mendatar ya, kemudian dia punya jeda antara satu yang lain. Coba saya maximize dulu. Oke, dia akan tampil seperti ini. Coba kita tambahkan efek ya. Kalau misalnya kursor kita di bagian atas dari gambarnya, dia akan semacam besar. Coba kita minimize dulu. Kemudian kita menuju ke bagian galeri ini. Kita tambahkan lagi satu. Oke. Kemudian kita berikan efek hover. Tuliskan saja hover. Ya, tertulis section galeri div img hover ya. Di sana kita masukkan transition. Ya, kemudian kita masukkan all 0,2s misalnya, kemudian is in out. Ya, kemudian kita transform. Kita atur dengan scale 1:1 ya. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kursor kita berada di atasnya, dia akan membesar ya, dan dia punya transisi yang lebih baik. Setelah kita membuat section untuk galeri, coba saya minimize untuk bagian galerinya. Kemudian saya akan buat satu buah section lagi ya di sini, bagian bawah dari section ID galeri ini. Kita masukkan section. Oke, kemudian kita berikan ID ya, atau kita masukkan dengan kelas saja ya, kelas.
Kelas. Kelasnya kita akan masukkan dengan quote ya. Jadi nanti rencananya bisa berisi dengan tulisan-tulisan ya ataupun testimoni ya dari pengunjung websitenya. Ya, kita masukkan kelas quote, kemudian di dalamnya kita masukkan titik layar dalam. Oke. Kemudian coba di sana kita akan masukkan tag P ya, kemudian kita berikan tulisan, misalnya tulisannya kalau biasa ada yang pernah di Jogja, kadang ada tulisan Jogja terbuat dari sendu. Nah, kemudian pulang dan angkringan misalnya. Ini ya angkringan ya, kemudian kita berikan titik, kita Ctrl S. Kita coba lihat. Nah, tulisannya seperti ini, Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Nah, sekarang kita menuju ke bagian style.css kita. Kita tambahkan ya di bagian style yang kita miliki ini. Kita berikan section, quote, section titik quote. Kemudian kita ambil backgroundnya, background image ya. Kemudian URL, background titik 2 URL. Kemudian kita ambil dari aset. Dan yang akan kita dapatkan ya dari gambar background Bromo ya. Ini gambar Gunung Bromo, no repeat. Oke, kemudian kita tambahkan yang berikutnya background attachment. Pastinya keliru. Nggak. Background attachment ya, kita masukkan dengan fix saja. Fix, selanjutnya kita berikan background position. Enter biar dia menuju ke bagian tengah. Kemudian kita berikan background size. Kita masukkan cover. Kemudian tambahkan lagi text align. Enter biar dia menuju ke bagian tengah untuk tulisan-tulisannya. Kemudian kita berikan color ya, warnanya. Kita berikan putih saja. Crash FFF ya. Selanjutnya kita masukkan lagi font size. Font size kita berikan 20 pixel. Untuk font size, saya sudah font style ya, misalnya font style. Kita berikan italic. Oke, kemudian kita berikan padding. Paddingnya kita berikan 100 pixel misalnya. Dan kita Ctrl S. Nah, seperti ini dia menampilkan untuk belakangnya gambar Gunung Bromo ya, kemudian di bagian tengahnya ada tulisan. Nah, kita akan berikan tanda quote ya di bagian tulisan ini. Kita masukkan lagi section quote. Section. Kenapa kurang T terus ya? Section titik quote. Kemudian tambahkan titik layar dalam spasi P. Oke, kemudian di dalamnya kita masukkan display inline saja ya. Kemudian masukkan lagi background URL. Oke, kemudian masukkan dari aset. Dan yang kita masukkan dari quote icon. Ya. No repeat. Ya, sehingga dia tidak akan berulang untuk backgroundnya. Kita berikan padding juga, padding 40 pixel misalnya. Kita Ctrl S. Nah, dia sudah tampil ya untuk tanda quote-nya. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Sekarang kita tambahkan lagi, ya ini adalah bagian tim, teman-teman. Ya, kita menuju ke bagian index.html lagi. Section yang quote saya minimize. Ya, kemudian saya buat lagi satu. Section. Oke, kemudian kita berikan ID. ID-nya kita berikan nama tim. Nah, kemudian di sini kita berikan div class. Kelasnya kita masukkan dari layar dalam saja. Layar minus dalam. Oke, kemudian kita berikan H3. Our team, ya, tim kami. Ya, ceritanya dia punya tim ya yang membantu dalam proses melayani para tamu ya.
Oke, tampilannya seperti ini, our team, tapi garisnya di bagian bawahnya ya, belum ke tengah untuk tulisan our teamnya. Nanti kita akan atur di bagian style kita. Nah, kita selesaikan dulu di bagian our team ini. Kita masukkan lagi P, ya, kita berikan kelas. Kita berikan tambahan, misalnya adalah ringkasan. Kita tuliskan lorem saja, lorem. Kita atur dengan 10. Dan kita enter. Ctrl S. Oke, dia sudah menuju ke bagian bawahnya. Kita akan tambahkan ya beberapa gambar di bagian bawah dari P kelas ringkasan ini. Kita masukkan di dalamnya div, dan kita berikan kelas. Kelasnya misalnya kita berikan nama tim misalnya. Oke, kita berikan nama tim. Ya, di bagian dalam dari kelas tim ini kita atur ya dengan 3 buah div di sini. 1, 2, 3 ya. Akan ada 3 buah tim, profile tim yang akan kita tampilkan. Yang pertama kita berikan img src ya. Dan kita berikan aset, kita ambil dari file yang sudah tersedia di bagian folder aset. Kita masukkan tim 1. Oke, kita Ctrl S. Kita tambahkan lagi misalnya tulisannya di bagian bawahnya. Kita berikan bawahnya ya, misalnya adalah namanya 6 misalnya. Kita berikan tulisan John Doe. John Doe. Oke, kemudian kita berikan span. Spannya kita berikan nama negaranya, misalnya adalah Indonesia. Ctrl S. Kita lihat. Nah, ini seperti ini tampilannya untuk fotonya, kemudian namanya di bagian bawahnya adalah nama negaranya. Kita copy saja ini, kita copy, kemudian kita letakkan di div yang kedua, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Tinggal kita ganti di sini tim 1 menjadi tim 2, namanya kita ganti yang lain, misalnya adalah John Brown misalnya. Brown. Ini si John yang kedua ini dia berasal dari France, Prancis misalnya. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan lagi. Oke, ini tim yang ketiga. Ya. Kita berikan nama misalnya adalah Michael. Oke, dia ceritanya berasal dari Spain ya. Spanyol misalnya. Coba lihat. Oke, ini John Doe, John Brown. Ini adalah Michael. Nah, sekarang kita tinggal atur untuk stylenya ya. Biar tampilannya lebih bagus ya untuk bagian stylenya. Kita coba lihat di bagian bawah dari section quote ini. Kita masukkan titik, tim, kemudian img, kita atur untuk besar dari gambarnya. Kita berikan width. Width-nya adalah misalnya adalah 100. Kemudian kita berikan shadow, box shadow. Kita atur untuk warnanya ya, warna bayangannya 0 px misalnya, minus 10 px, 30 px, kemudian warnanya crash CCC ya. Kemudian kita berikan border radius. Border radius kita atur misalnya adalah 5 pixel. Kita Ctrl S. Oke, dia sudah memenuhi semua layarnya. Kemudian kita atur untuk pengaturan dari H6 ya, dan juga dari timnya tadi. Scroll ke atas ya. Kita atur di sini untuk support tadi sudah menuju ke bagian tengah. Di sini kita tambahkan ya, di sini tambahkan titik tim. Ya. Oke, dia sudah menuju ke bagian tengahnya. Ini juga kita tambahkan koma tim. Ya, kita Ctrl S. Oke, selanjutnya kita masukkan yang berikutnya. Untuk support sudah, kemudian kita menuju ke bagian support div. Ini kita tambahkan koma. Jadi tim div. Nah, seperti ini tampilannya. Dia sudah menuju ke bagian kanan ya. Untuk gambarnya 1, 2, 3 ada John Doe, John Brown, dan juga Michael Spine. Kalau misalnya kita maximize, ya dia ukurannya menjadi lebih besar untuk gambar-gambarnya. Ya, coba kita minimize lagi. Bentar, kelihatannya ada yang kurang ini. Tulisan our team-nya belum ke bagian tengah ya. Kita coba lihat lagi di atas. Kita ikutkan saja di bagian about us ini. Silahkan dicari ya, di search. Kemudian tulisannya crash about us, kita tambahkan lagi di sini. Dengan crash team ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah menuju ke bagian tengah untuk judulnya.
Sekarang kita menuju ke section selanjutnya ya, yakni adalah section block. Kita menuju ke bagian index.html terlebih dahulu ya. Kemudian kita minimize ya untuk bagian section theme. Baik, kemudian kita buat section yang baru, kita tuliskan section. Kemudian kita berikan ID ya, ID-nya adalah block. Ya, kita tuliskan block. Kemudian untuk section ID yang block, kita akan berikan kelasnya adalah abu-abu saja, biar dia berbeda dengan warna di atasnya. Kita tuliskan abu-abu ya. Stylenya sudah kita buat ya sebelumnya. Kemudian di bagian dalam dari ID block ini, kita masukkan ya, yakni adalah kelas layar minus dalam. Ya, kemudian kita enter. Di bagian dalam dari kelas layar dalam kita tuliskan lagi. Ya, kita masukkan di sini H3. Kemudian kita tuliskan latest block ya. Kemudian di bagian bawahnya dari H3 ini kita berikan P. Kita berikan kelas. Kelasnya adalah ringkasan. Kemudian di dalamnya kita berikan lorem. Misalnya kita masukkan 10 kata misalnya. Kemudian kita enter. Kemudian kita Ctrl S. Kita lihat ke bawah ya. Di sini sudah tertampil ya, ada latest block tapi dia masih menuju ke bagian kiri ya, belum ke bagian tengah. Kita menuju ke bagian style.css. Oke, kemudian kita ikutkan saja di bagian about us dan juga theme ini, kita masukkan crash, kemudian diikuti dengan block ya, block. BLOG. Kemudian kita Ctrl S. Oke, sekarang dia sudah menuju ke bagian tengah. Kita coba lihat lagi apakah ada yang perlu kita sesuaikan yang lain. Baik, kelihatannya sudah. Sekarang kita tambahkan lagi ya di bagian index.html-nya. Kita masukkan di bagian bawah dari p-class ringkasan ini. Kita tuliskan div. Ya, kemudian kita berikan kelas. Kelasnya kita berikan nama, misalnya adalah block, BLOG ya. Berbeda ya, jadi di atas kita pakainya ID, kemudian di bagian bawah kita pakainya class dan kita berikan nama, yakni adalah class block. Oke, kemudian di bagian dalam dari class block ini kita masukkan, yakni adalah div, ya. Kemudian kita masukkan class area, ya. Kita masukkan class area. Dan di dalam class area ini akan kita masukkan dua buah div mungkin, ya. Yang pertama akan kita masukkan kelas gambar. Div kelas gambar ya, kelas gambar. Kemudian kita akan memasukkan ya di dalam kelas gambar ini yang atas dulu kita berikan style. Oke, kemudian kita berikan background image ya. Kemudian kita masukkan dari URL. Ya. Di dalam petik kita masukkan dari aset. Kemudian kita pilih dari file yang sudah saya sertakan di bagian download tadi. Ya, ini adalah blog1.jpg. Oke. Berikutnya kita masukkan ke div yang berikutnya ya di sini. Kita masukkan lagi. Oke. Kemudian kita masukkan lagi satu lagi div. Berikan div. Kemudian di bagian div tersebut kita berikan kelas. Kelasnya misalnya kita berikan nama, yakni adalah text. Tuliskan text ya, text. Kemudian di dalam kelas text ini kita berikan tag, ya, ini adalah artikel. Ya. Kelasnya adalah text, kemudian di dalam kelas text ada tag lagi, ya, ini adalah artikel. Di dalamnya kita masukkan H4 misalnya. Ya. Kemudian kita berikan title-nya. Ini adalah digunakan sebagai title dari blog kita. Kita berikan href dulu. Ya. Oke, kemudian kita berikan judul misalnya adalah What About Bromo misalnya di dalam artikel. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya P. Kita berikan lorem, misalnya kita masukkan berapa ya, misalnya adalah 5. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kita lihat di bagian bawah ya. Dia sudah menampilkan di sini ada What About Bromo, kemudian di bagian bawahnya tulisan lorem. Tapi di sini kita lihat dia belum menampilkan untuk background-nya ya. Sekarang kita menuju ke bagian style.css. Kita tambahkan satu lagi ya, sebuah style ya. Kita buat sebuah style di sini. Oke, kita letakkan di bawah sini. Kita buat kelas block area. Kemudian kita berikan width
Width-nya misalnya kita masukkan 47%, ya. Kemudian kita berikan box. Bagian box kita tambahkan box minus shadow ya, shadow. Kemudian kita tuliskan 0px minus 10px, kemudian masukkan 30px, kemudian kita berikan crash, ya ini adalah warnanya CCC ya. Kemudian kita berikan border radius ya 5px misalnya. Kita tambahkan lagi display, oke display ya. Tadi kita masih kurang kelihatannya di bagian atas. Kita selesaikan dulu di sini display flex, kemudian flex direction kita berikan raw. Ya. Kemudian kita masukkan justify content, kita berikan space between. Oke, kita Ctrl S. Baik, kemudian kita scroll ke atas teman-teman. Silahkan scroll ke atas. Ya, kemudian kita cari di bagian ini ya. Ada support dan juga tim, silahkan search. Kita tambahkan satu lagi, kita berikan koma. Kemudian kita masukkan titik block ya. Kemudian kita Ctrl S. Baik, dia menuju ke bagian tengah ya, karena kita cuma masukkan cuma satu ya. Sekarang kita scroll lagi ke bawah. Baik, kita menuju ke bagian block area lagi. Di sini kita tambahkan ya, sesudah blocks area. Ya, kita masukkan di bawahnya. Kita tuliskan titik block, kemudian spasi div, titik area, ya, kemudian masukkan lagi div. Oke, kemudian kita berikan width. Width-nya adalah 50% misalnya. Oke. Dia sudah menampilkan untuk background-nya ya, di bagian kiri. Kita atur lagi, block, kemudian spasi, titik area, spasi, titik gambar. Ya. Kemudian kita atur border radius. Yang akan kita berikan bordernya hanya di sisi kiri saja ya, kiri ya, dan juga kiri bawah, kiri atas dan juga kiri bawah. Sedangkan yang kanan ini tidak perlu. Ya, sehingga kita menuliskannya 5px, kemudian 0px, 0px, dan juga 5px. Ya, kita Ctrl S. Nah, kita lihat di sini dia bagian sudutnya ya sudah melengkung di bagian kiri, kiri atas dan juga kiri bawah. Kita lanjutkan lagi di bagian bawahnya, kita berikan background, kemudian background ya, background sebentar. Background spasi minus repeat ya, kemudian kita berikan no repeat. Kita berikan background size. Oke, kemudian kita masukkan cover. Oke, kemudian background position. Kita pilih center. Kita berikan height ya, kita atur untuk tingginya, ya ini adalah 300 pixel. Kita Ctrl S. Baik, seperti ini dia sudah menuju ke bagian lokasi yang disediakan ya. Kita tambahkan lagi untuk pengaturan di title-nya. Oke, kita tuliskan lagi titik block, spasi titik area, spasi titik teks, spasi artikel. Oke. Kemudian di dalamnya kita masukkan, kita berikan padding ya, padding. Ya, ini adalah 40 pixel. Oke, berikutnya kita masukkan lagi untuk H4-nya ya, untuk title-nya ini kita atur. Kita masukkan titik block, kemudian titik area, kemudian titik teks, kemudian artikel, ya, kemudian masukkan H4. Oke, kemudian kita berikan margin. Marginnya kita berikan 0 saja, 0px. Ya. Kemudian lanjut kita masukkan untuk warnanya ya, warna dari title-nya. Kita masukkan dari sini juga sama, block, titik area, titik teks, artikel. Kemudian masukkan A. Kemudian kita berikan color-nya, kita atur res 333. Kemudian kita berikan teks decoration-nya, kita masukkan none saja. Kemudian kita berikan transition juga ya, kita masukkan transition-nya. Berikan color ya, kemudian 0.5 S, kemudian is ya. Kalau pakai transition berarti kita masukkan lagi satu ya. Kita block, masukkan di sini, kita berikan hover ya, sehingga dia akan ada efek transisinya. Kita coba lihat, misalnya kita berikan warna untuk hovernya, color ya, kita berikan warna DE seperti ini. Kita Ctrl S.
Kalau misalnya kita berikan kursor kita di bagian title, dia akan ya seperti ini ya. Dia berubah warna tapi ada transitionnya. Ya. Atau misalnya kita ganti menjadi yang lebih jelas ya, CCC, kita Ctrl S. Nah, tampilannya menjadi lebih kelihatan transitionnya ya. Coba kita tambahkan lagi ya di bagian index.html. Kita copy saja dari kelas area ini, coba saya minimize. Ya, sehingga hanya tampil blok, kemudian area. Ya, kini kita blok di bagian area. Kita Ctrl C, kita letakkan di bawahnya. Ya, kita Ctrl V. Ya, jadi ada dua area. Nah, tinggal di bagian area yang berikutnya, kita ganti dari blok 1 menjadi blok 2. Kemudian about Bromo, misalnya kita ganti menjadi about Jakarta misalnya. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang dia sudah menjadi 2 ya untuk tampilannya. Kita coba maximize dulu. Nah, harusnya seperti ini. Dia menampilkan untuk sisi kiri, dia menampilkan judul What About Bromo. Kemudian di bagian kanan, dia akan menampilkan judul What About Yogyakarta. Nah, kenapa kalau misalnya kita minimize, dia tampilannya seperti ini ya. Memanjang ke bagian bawah. Nanti kita akan atur ya, ketika sudah menginjak masalah responsif nantinya. Sekarang kita menuju ke bagian bawah ya untuk footernya. Sekarang coba saya minimize dulu untuk main. Oke, kemudian kita buat satu di bagian bawah dari main ini. Ada header ya, header, kemudian main, kemudian yang paling bawah ini kita masukkan footer teman-teman ya, dituliskan footer. Baik, kemudian di bagian footer kita berikan ID. Ya, ID-nya kita masukkan kontak. Baik, kemudian di bagian dalam dari ID kontak di bagian footer kita berikan titik layar minus dalam. Ya, kemudian kita enter. Sehingga ada kontak, kemudian di dalamnya ada kelas, ya ini adalah layar dalam. Di dalamnya kita akan masukkan div, ya. Misalnya kita masukkan yang pertama, kita berikan H5. Ya, kemudian kita berikan info. Ya, kemudian kita masukkan di dalamnya lorem misalnya. Kemudian kita tuliskan misalnya adalah lorem 10. Dan kita enter. Selanjutnya kita buat lagi ya. Di sini kita berikan tulisan, sebelumnya adalah kontak, info ya. Kita masukkan berikutnya adalah kontak. Oke, kemudian kita masukkan lagi di sini. Kita berikan misalnya sudah ada info, kontak, kemudian kalau misalnya kita butuh, kita masukkan help misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Oke, di sini sudah ada 3 ya. Kalau misalnya kita tambah lagi, coba kita tambah lagi 1. Ya. Kemudian kita Ctrl V. Kemudian kita tambahkan set map misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita menuju ke bagian style kita untuk mengatur di bagian footer ini. Oke, kita menuju ke bagian style. Ya, kemudian kita tambahkan di sini footer. Ya, kemudian kita berikan padding. Padding kita berikan 50 pixel, 0 pixel, 50 pixel, 0 pixel. Ya. Kemudian kita berikan background color, ya, background color. Kemudian kita masukkan crash, ya. Kemudian 34, 3A, 40 misalnya. Kita berikan colornya. Colornya kita atur misalnya adalah crash, ya. Kemudian diikuti dengan E1. E8 ya, kemudian diikuti dengan 8 EB. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat. Tidak terlalu kelihatan ya untuk warnanya. Misalnya kita ganti yang lebih jelas untuk warnanya, misalnya adalah FFF ya. Kita Ctrl S. Nah, seperti ini dia sudah lebih kelihatan untuk warna-warnanya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi di bagian footer, layar minus dalam ya. Nah, kita atur di sini, kita berikan display. Displaynya kita masukkan flex saja. Kemudian flex direction. Kita masukkan row ya, biar dia membentuk kolom. Coba kita Ctrl S. Nah, dia menuju ke bagian kanan ya. Selanjutnya kita berikan justify content. Kita atur misalnya dengan menggunakan space between. Ya, kita Ctrl S. Hingga dia akan punya jarak ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita atur lagi footer, titik, layar dalam, spasi div ya. Dalamnya kita atur untuk lebarnya. Kita atur misalnya width ya, kita berikan 20% misalnya. Kita Ctrl S.
Nah, seperti ini dia ada jeda ya antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Kemudian kita masukkan yang berikutnya untuk ukuran H6-nya ya di sini. Ini adalah H6 ya. Kita lihat di sini. H5 ya, H5. Kita masukkan di sini footer layar dalam H5. Baik, kemudian kita berikan margin top ya. Kita hilangkan margin topnya, kita berikan 0 px. Kemudian kita berikan font size-nya, kita besarkan coba 20 pixel. Kita Ctrl S coba. Nah, dia menjadi lebih besar untuk ukurannya di bagian info, kontak, help, dan juga set map ya. Nah, coba kita berikan misalnya font weight ya. Kita besarkan misalnya bold. Ya, kita Ctrl S. Baik, seperti ini. Coba saya maximize untuk bagian browsernya. Nah, seperti ini. Dia sudah ada home, about us, support, galeri, theme, blog, dan juga kontak ya di bagian bawahnya. Kalau kita tambahkan satu lagi ya di bagian bawah sini ada semacam copyright gitu tulisannya bagian bawahnya ya. Saya coba minimize dulu. Kemudian kita menuju ke bagian index.html. Dan kita scroll ya, scroll ke bagian bawah. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Kita letakkan ya di bagian dalam dari footer ya, di bagian atas dari footer ini. Kita masukkan titik layar minus dalam ya, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita masukkan lagi sebuah kelas baru, yakni adalah copyright. Dan kita enter. Nah, tinggal di dalamnya kita masukkan ncopy 2021 ya, kemudian kita tuliskan travel Indonesia. Traveling ya, misalnya traveling Indonesia. Ya. Bagian bawah kelihatan ya di bagian bawahnya. Coba kita atur nantinya di bagian style kita. Sekarang kita menuju ke bagian style.css lagi ya. Kita akan atur untuk bagian copyright-nya. Oke. Kita atur di sini untuk copyright-nya kita berikan footer ya. Kemudian yang akan kita atur di sini adalah bagian copyright ya. Kita masukkan footer, spasi titik, layar dalam, kemudian titik, copyright. Oke. Kemudian yang akan kita atur ya ini adalah width-nya. Kita berikan maksimum ya 100%. Oke, kemudian margin top-nya kita atur, misalnya kita berikan jarak antara atasnya 30 pixel misalnya. Kemudian kita berikan padding top ya, kita berikan padding juga, padding top ya, kita atur juga, ya ini adalah 30 pixel. Oke, kemudian kita berikan border top. Ya, kita masukkan 1 px solid ya, kemudian crash warnanya misalnya 666. Kemudian kita Ctrl S ya. Kemudian kita berikan text align biar dia menuju ke bagian tengah, text minus align, enter. Kemudian kita Ctrl S. Nah, seperti ini dia sudah menuju ke bagian tengah ya. Sekarang kita akan melanjutkan ya untuk mengurusi di bagian responsifnya. Sekarang kita scroll ke bawah untuk bagian style.css-nya. Ya, kita sudah sampai kepada tombol, ya ini adalah tombol minus menu ya. Sekarang kita akan melakukan pengaturan di bagian blok kita ya. Di sini kita lihat ketika membuat blok di sini dia menampilkan background dari header-nya di bagian kiri untuk gambarnya, sedangkan tulisannya di bagian kanan ya. Kita akan atur ini sehingga nantinya kalau misalnya tampilannya sempit seperti ini, gambarnya akan berada di atas ya, kemudian tulisannya berada di bagian bawah ya. Kita atur di sini. Kita berikan misalnya adalah titik blok, kemudian titik area, ya. Kemudian kita berikan display. Displaynya kita atur blok. Kita Ctrl S coba. Oke, dia menuju ke bagian bawah untuk tulisannya. Sekarang kita atur lagi titik blok, ya. Kemudian div titik area. Kemudian kita masukkan lagi div. Oke, kemudian kita berikan width. Width-nya kita atur misalnya adalah 100% ya. Kemudian kita Ctrl S. Oke, dia sudah memenuhi semua ruangannya. Sekarang coba kita lihat di sini.
Untuk border radiusnya dia masih di kiri ya, di kiri ya. Di sini masih siku, kemudian di bagian kiri bawah dia border radius lagi. Nah, kita atur lagi di sini. Titik, lock, kemudian spasi, titik, area, kemudian titik, gambar. Ya. Baik, kemudian di sini kita atur untuk border radiusnya, border radius. Ya, kemudian kita berikan 5 pixel. Ya, kemudian 5 pixel lagi, 0 pixel, 0 pixel. Sehingga 55 ini akan menempati bagian atas ya. Atas dia akan diberikan border, sedangkan di bagian bawah 0 ya. Sehingga dia akan siku. Kemudian height-nya kita atur. Ya, misalnya kita masukkan 200 pixel. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, seperti ini dia menuju ke bagian kiri dan juga kanannya. Dia sudah berbentuk border radius. Dan di bagian tulisannya dia sudah menuju ke bagian bawah. Kita coba lihat ke atas, apakah ada yang masih kurang. Oke, coba kita lihat. Nah, di bagian support kelihatannya terlalu penuh ya ini untuk 3 kolom ini. Coba kita akan besarkan saja kalau misalnya dia sudah dalam posisi responsifnya ya. Kita atur di sini titik support. Ya. Kemudian tinggal kita berikan display saja, display block ya. Sehingga dia akan memenuhi ruangan. Ya, nah, seperti ini dia menulis semua ruangan. Kemudian kita atur lagi titik ya, support div ya. Ini kita tuliskan width-nya. Width-nya kita masukkan 100%. Kita Ctrl S. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan jeda di bagian bawahnya, padding, bottom. Kemudian kita masukkan 30 pixel. Kemudian kita Ctrl S. Nah, seperti ini sehingga dia akan menampilkan untuk bagian atas sudah menampilkan untuk gambarnya. Kalau misalnya kita maximize ya, oke, dia menampilkan untuk home-nya, dia sudah menampilkan videonya. Kalau kita klik di bagian About Us, dia sudah menampilkan About Us-nya. Support, dia sudah menampilkan support, galeri, tim, blog, dan juga kontak. Dan kalau misalnya kita minimize, dia akan dalam bentuk responsif. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.